Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya kita bisa berjumpa dalam bulan yang penuh barokah ini, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat tuntunan beliau kita dapat meneladani sikap-sikap beliau yang sederhana dan juga bisa menahan diri ketika datang bulan suci Ramadan. Pemirsa UIN TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, di mana masing-masing dari kita pasti berlomba-lomba untuk kemudian dapat mencari pahala, mencari keberkahan di bulan yang penuh suci ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita belajar, diberi kesempatan untuk bisa belajar menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Namun sayangnya ada hal yang kemudian ternyata luput dari yang kita tahan. Kita kadang lupa cara kita untuk menahan diri saat kita berbuka puasa. Berbuka puasa bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai ajang balas dendam karena kita sudah melakukan atau sudah menahan lapar selama seharian. Ketika datang waktu berbuka, kita berlomba-lomba mencari takjil. Kita kemudian berlomba-lomba mengisi meja makan kita, mengisi piring kita hingga terisi berlebihan. Yang kadang kita juga bisa jadi tidak sanggup untuk menghabiskannya. Ironisnya, ternyata makanan tersebut bisa jadi berakhir di tempat sampah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah telah berfirman dalam suratnya, surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tapi kata Allah, wala yashrifu, jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat yang berlebihan. Dipertegas lagi dengan ayat surah Al-Isra. Allah mengatakan bahwa innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah teman syaitan. Dengan tegas ayat itu mengatakan bahwa orang yang kemudian menyia-nyiakan melakukan hal yang mubazir adalah teman syaitan. Mengapa demikian? Gitu. Allah mengatakan bahwa karena perbuatan yang mubazir, perbuatan yang menyia-nyiakan bukan sekedar perbuatan yang boros, tetapi sama dengan kita menyia-nyiakan nikmat Tuhan. Kita sudah lalai terhadap nikmat Allah. Kita sudah lalai terhadap apa yang telah diberikan di meja makan kita. Hadirin sekalian, selain daripada itu, mari kita mencoba untuk melihat realitas yang ada di negara kita. Dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa penyumbang sampah terbesar di Indonesia adalah sampah makanan. Hampir dari 30 hingga 40% sampah nasional itu diisi oleh sampah makanan. Belum lagi ketika Ramadan tiba, sampah makanan menjadi cukup banyak dan cukup beragam. Dan sayangnya itu adalah bagian dari yang ingin kita makan, yang ingin kita beli. Tetapi berakhir nyatanya kita sia-siakan. Indonesia, selain daripada itu, Indonesia juga menjadi negara dengan penyumbang sampah makanan terbesar di dunia, nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya apa?
Di saat sebagian dari kita, mungkin saudara-saudara kita mengalami kelaparan, tidak bisa mendapatkan makanan atau berbuka dengan layak, tapi di saat yang bersamaan pula jutaan ton sampah atau jutaan ton makanan menjadi sampah. Sungguh sangat ironis. Maka pertanyaannya adalah, di mana letak makna puasa kita? Jika setelah menahan lapar seharian, kita justru berlomba-lomba memenuhi isi meja makan kita dan berakhir di tong sampah atau berakhir di tempat sampah. Nabi mengajarkan kita makna yang secukupnya. Nabi Muhammad selalu mengajarkan bagaimana arti sederhana. Bahkan Nabi menganjurkan ketika ada remahan yang jatuh, Nabi kemudian menganjurkan untuk remahan itu diambil kembali supaya tidak menjadi sia-sia. Tapi kita justru menyia-nyiakan makanan dengan nikmat yang cukup berlimpah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian bahwa sampah makanan selain kemudian menjadi sampah yang berakhir di tempat sampah, tetapi juga menghasilkan dampak dari kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Sampah makanan menghasilkan gas metana yang kemudian menyumbang krisis iklim yang ada di dunia maupun di Indonesia atau negara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah selalu mengingatkan kepada kita, banyak sekali kita mendengar bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Ketika manusia sebagai pemimpin, artinya mereka bukan kita atau mereka semuanya bagian dari kita gitu ya. Tidak hanya memimpin untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memimpin bagaimana menjaga bumi kita. Alih-alih kita merusaknya, alih-alih kita menjadi penyumbang kerusakan lingkungan. Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perubahan gaya hidup. Mulai dari hal yang paling sederhana. Ambil makanan secukupnya untuk berbuka. Ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bertanggung jawab atas isi piring kita. Menghabiskan apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita beri di dalam piring di depan kita, harusnya kita habiskan. Kemudian menyimpan makanan, jika makanan itu masih dirasa bisa dimakan kembali ketika sahur. Kemudian berbagi, jika memang itu merasa berlebih. Jangan sampai tangan yang kita gunakan untuk berdoa, untuk meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan yang sama pula kita jadikan sebagai penyalur atau membuang keberkahan, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk bisa lebih peka terhadap lingkungan kita sekitar. Puasa mengajarkan kita lebih peka terhadap nikmat Allah. Puasa mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap lingkungan kita, bahwa tidak semua orang kemudian bisa menikmati makanan yang sama yang bisa kita rasakan. Puasa juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap amanah kita untuk menjaga bumi ini, untuk bisa hidup lebih berkelanjutan dan lebih lama. Alih-alih kita merusaknya dengan menyumbang sampah makanan. Mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan diri dari nafsu, makan, dan haus. Tetapi kita juga menahan diri dari sikap yang berlebihan dan mubazir. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang sederhana dalam berkonsumsi, hamba yang bertanggung jawab atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, datangnya dari saya sebagai manusia. Kalau ada lebihnya, datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.